Berarti game yang pertama menjadi milik dari Onyx dan game kedua sesaat lagi akan kita jalankan. The Cavalry sudah ready. Sonic sudah ready. Seblak apalagi. Jadi langsung saja Epel Arena. Untuk game yang kedua mana? Suaraja. Yeay. Tuh, nih Cavalry. Udah, lu masih seblak lagi, udah lu duduk. Enggak, orang gue ngasih tahu nih posisi-posisinya Iya, nih. iya. Kan home team kan, tim Tuh, Liquid. Sonic Ya. pojok. Sonic di kanan karena away team. Ya, ini posisi nih. Ya, oke. Banyak banget nih, banyak banget buluk-buluk ini. Oke, tapi ini match point buat Onyx tentunya. Akan seperti apa lagi ya? Up. Dan kita sudah mendapatkan kabar teman-teman. Sepertinya game sudah bisa dilanjutkan. Hore! Yeay! Berangkat lagi. Terima kasih buat yang sabar ya. Ya Yang gak Allah. sabar gak makasih. Oke. Aran udah mulai terlihat ya untuk bagaimana sudah mulai diganggu. Tapi ternyata fokusnya adalah untuk mencuri aja nih pattern dari Kairi. Ya. Balik lagi ya, ini dari awal yang sempat kita mention juga kalau misalkan invade jungle sangat memungkinkan untuk terjadi. Apalagi semenjak adanya Leoni yang lebih akan aktif untuk mencari informasi terlebih dahulu. Yep. Dan mendadak 3 player dari Onyx tadi mulai masuk dalam area defensif demikian oleh tim Liquid ID dan mereka berhasil mendapatkan cara dari Leoni. Ya burst fireball yang bukan cuma sekedar ngasih efek slow tapi efek stun berkelanjutan juga. Gitu ya. Oke. Efek stun berkelanjutan. Namun sekarang sergapan kembali dilakukan. What? Kena lagi tuh. Itu tadi aktif ya dari pasifnya Valir, Ashing. Itu mendadak disergap loh, bro. Dan dengan adanya Blade Surge hold juga, jadi otomatis eksekusinya semakin lebih manis. Early game yang langsung unggul 1400 dari Onyx. Wow, itu Wah, full plating. Full, Hampir ya. hampir full, dan itu diambil sama Sun sendirian. Wow, ini boost banget pastinya dari segi gold hit yang dipegang sama Onyx. Chaos ini tim Liquid Cuma kan balik awal. lagi kan, emang kalau kita ngomongin Valir, dia cuma butuh 2 level Pak untuk team fight. Makanya wajar dari awal dia mau langsung play offensif. Iya. Oke. Dan sekarang Sun sudah level 4, Vengeance Flame-nya udah siap juga. Siapa yang mau nangkap dia sekarang? Wah, ini lebih tepatnya siapa yang mau dibakar sama Sun sih Pak. Lihat zoningnya sampai sejauh itu. Ya, ya betul nggak perlu nunggu level 4 ya karena ya yang dibutuhkan Burst Fireball Searing Torrent itu udah cukup banget pastinya. Ya, dan pasifnya ya. Yang dimana memberikan efek stun ketika emang connecting semua skill shotnya. Dan lagi-lagi Fire Beetle-nya dari King Kevin diambil di area bottom lane. Oke, Leoni dipaksa untuk mundur. Coba lihat Keyboy. Berdiri tegak di belakangnya. Ya dan Suns benar-benar ngasih perimeter yang Oke. jauh banget Kevin. Dan sekarang Kevin harus merasakan akibatnya. Kevin mendadak diserbu oleh beberapa player dari Onyx. Onyx kembali mendapatkan point kill. Ya ini buat hero-hero jalan kaki ya kayak Fredrin begini ketemu Valir sih udah Capek. Ya, ya. malas. Dan itu dia, Synchro Vision. Patch terbaru membuat Harit semakin lebih mudah untuk last hit dari Scavenger Crab-nya. Richel juga mengambil card dari Vengeance Flame. Dengan tujuan berarti dia punya efek anti-CC secara gratis. Dan bahkan tadi Kevin dengan full stack-nya ya kan. Nggak sempat untuk mengeluarkan Ibrace's Ram. Aduh, sakit banget. Oke. Saling bertukar damage tapi Kyo jauh lebih bonyok. Yap, Kyo harus mundur dulu, jaga diri Tuh, baik-baik. Drichel tuh. Mendadak. Dia tadi Vengeance kena Flame. kejar tadi soalnya. Iya, kejar. Daripada kena slow evac dan kena ashing ya. Betul. Dimana pasif dari Valir yang memberikan efek stun. Makanya lebih baik untuk digunakan ya, secara defensif. Apa tadi pasifnya namanya? Asing. Asing. Ya dulunya kenal, tiba-tiba jadi nggak kenal lagi. Asing. Gitu. Oke, Sky Pierce. yap. Wow. Ya karena udah unggul dari 3 kill di awal ya. Ditambah dengan 2.600 gold. Jadi sangat wajar kalau emang seandainya di sini dari Kairinya langsung rush ke arah dari Sky Pierce. Ya buat bisa panen point kill juga ya kan ini sinergi banget ya dengan Killing Spree terus juga untuk early game-nya. Karena kan kebetulan untuk mid lane-nya lebih ke utility aja nih dengan Glowing One yang baru saja selesai. Ya udah cukup ya untuk ngomongin soal Glowing One tadi. Dan sempat kita bahas juga di awal. Kayak ini bakal memberikan efek life bane, tentu akan ngebonyokin Buset. King Kevin dan Leoni tentunya. Actually karena dia juga berperan penting Baplung untuk membuka shortcut. Tuh lihat dia numpang lewat doang, bro. Iya. Sans ngasih damage sekali, Kairi ngasih sekali. Wah, wah. Tercuri. Karena sepertinya ada niatan di mana dia masih ingin beradu ya. Dia ada turtle kayaknya. Retriknya digunakan loh. Soalnya yang nyamperin juga sebenarnya high loss kan. Iya. Oke. Tapi Wah. kali ini tim Liquid ID benar-benar terhipnotis dengan gameplay dari Onyx. Ya, tertinggal sedikit ya, bahkan dari individual. Kairi udah hampir menyentuh ke level yang ke-9, sementara King Kevin masih berada di level yang ke-6. Gap level yang akan terlihat jelas untuk Battle Retribution. Yap, dan kita belum ngelihat shortcut ini dibuka ya dari tim Liquid ya. Iya.
makro play seperti apa lagi yang nantinya akan diperlihatkan. Targetingnya ke arah siapa nih dari Leoni? Iya, belum ada shortcut yang benar-benar kita lihat yang balik lagi dapat ya untuk momen killnya. Karena 3 poin killnya masih dipegang sama Onyx, goldnya juga perlahan-lahan menuju ke area dari 4 ribuan. Oke, coba lihat tuh. Mendadak ada 3 player dari Onyx dan sekarang Leoni akan masuk lewat belakang dan seperti ada keraguan-keraguan di dalam tubuhnya. Tapi sekarang sudah ada aksi pengepungan yang dilakukan oleh beban dari dan Kelra Zaman Force. Terlihat di dalam area tersebut dan tertarik di area atas tumbang. Dia keluar dari tempat persembunyiannya, mencoba untuk masuk, tapi ternyata jalan pulangnya ini dijegal juga dengan adanya Keyboy. Ya, ada Glorious Pathway, ada Zaman Force ya. Double flow evac tentunya membuat Leoni jadi nggak bisa terus survive. Dan bahkan Richel Flicker. dipaksa untuk flicker. Tapi dia ambil Evil Queller. Dan Kevin burst Fireball. Ini dia yang sangat menyebalkan ya untuk Valir. Dan dikejar lagi. Oh, Wow! Solo kill? Kelra solo kill. Dan sepertinya masih ingin lebih. Pertempuran kembali terjadi. Coba lihat ada beberapa player yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan poin kill dan mereka berhasil mendapatkan ke arah Kelra. Walaupun sekarang arahnya tumbang. Tapi ternyata semangat cuy yang dimiliki oleh tim Liquid belum juga menghilang. Tapi ada 1 player tersisa. Kevin! Double kill didapatkan oleh Kairi. Menambahkan kembali pundi-pundi untuk Lethality, tapi ya upaya dari Aran juga ini udah langsung targeting ya. Kelranya yang akhirnya tumbang di tangan Aran. ya minimal ada satu shutdown ya yang didapatkan sehingga Kelranya juga nggak terlalu overwhelmed. Tapi dengan adanya 5.000 gold seperti ini, bisa kita lihat bahkan mid lane-nya di zoning. Dikasih 1 Glorious Pathway loh di situ. Nah itu buat yang bingung kenapa dilamain ya. Itu dengan tujuan biar turretnya menghancurkan minion dari Onyx. Sehingga tim Liquid gak mendapatkan 4 minion tapi 3 minion. Oh, Oke, Kelra. dan sekarang Zaman Force kembali langsung dikeluarkan. Kelranya berusaha untuk bisa mengeluarkan keseluruhan dari source kill yang dia miliki. Dan Kelra mendapatkan poin kill itu kembali. Richel di bagian belakang berusaha untuk bisa membackup rekannya karena sekarang Aran flicker mau tidak mau. Yap, tadi dia tabrak ya untuk Leonia juga pas Kelranya lagi round dash ke belakang. Ya dan ketika Leoni tumbang ternyata 2 detik setelah itu baru ada shortcut. Jadi timing yang seperti tidak begitu untung bagi Leoni ketika tadi ada di bottom lane. Yap. Dia udah nge-trap tapi ternyata ketahuan duluan. Shortcutnya belum siap dan alhasil berarti Leoni tumbang lagi untuk keempat kalinya. Lutfi gak ada temannya apa ya sendirian. Kevin juga sendirian tuh dia lagi coba untuk nyari pertukaran-pertukaran. Oke. Hati-hati. Loh, Aduh, walah. recall-nya keluar. Oke, sepertinya Aduh. ketahuan dan sekarang terjebak. Ada Kairi di bagian belakang dan juga Kelra yang sudah join ke dalam pertempuran. Siapa yang akan langsung mendapatkan poin kill terhadap King Kevin itu sendiri. Karena sekarang Kairi poin kill tambahan. Poin kill tambahan. Itu sempat keluar dari rumput tadi kan. Kaki kirinya keluar bro. Keluar. Ya sempat ada kelihatan fire beat-nya dipukul soalnya. Yap. Dan sekarang Lutfi. Kabur aja dari Leoni ya. Nggak terlalu bagus kalau misalkan shortcutnya ke arah dari Lutfi. Wah. Jadi dia cuekin aja di bagian bottom lane. Di bagian purple buff juga ditinggalkan karena emang attack defense-nya ingin dijalankan sama tim Liquid. Mereka nggak mau greedy. Yap, Whips. berat ya. Dan itu ada Glorious Pathway. Tapi pergerakan dari Kelra dan tapi sepertinya ada flicker yang sudah terdengar pula. Ya karena Kio-nya juga langsung menjauh untuk flicker mundur dan Leoni mencoba untuk menggunting dari belakang. Sepertinya belum ada call untuk commit sih. Digangguin balik sama Keyboy ternyata. Ditempelin Leoninya. Oke. Dan sekarang Leoni masih berusaha untuk bisa kabur. Tapi di belakangnya sudah berbondong-bondong pemain dari dan sekarang flicker. Berusaha tadi bisa mendapatkan Kelra dari Kelra. Sekarang Kelranya mundur sedikit dengan Zaman Force dan memiliki beberapa player memiliki oleh tim Liquid ID berhasil mendapatkan Kelra. Pertempuran terjadi. Kyo. Damage-nya masih free. Ada Aran menjadi orang terdepan dengan damage yang dia keluarkan. Dan Leoni masih selamat tidak ada yang tumbang dari tim Liquid ID. Nah itu dia ya, satu buah targeting yang begitu maksimal dilakukan oleh Leoni X Aran. Oke. Arannya langsung ke Kelra tadi. Ini bagus banget loh, dia diam dulu, dia flicker, mendekat, langsung dia panggil semua rekannya, tapi Kevin! Lejam seketika dan sekarang coba lihat pergerakan dari Leoni memanggil lagi. Berusaha untuk bisa mendekat karena dari sana berhasil Lutfi-nya down. Kyo, satu hit terakhir dan wow! Tim Liquid ID bangkit. Yap itu dia, apalagi Kio-nya juga udah siap untuk delivering damage tapi Kelra. Ya, dan mereka berhasil mendapatkan karena Lord tersebut dan Leoni menjadi korban lagi. Ya, mencoba dari untuk Kelra. maju ya, setidaknya dapetin pertukaran nyawa aja yang coba untuk dilakukan oleh Onyx. Tapi tim Liquid, akhirnya mereka sudah menemukan momentum demi momentum yang mereka ciptakan. Ya jawabannya adalah targeting. Ya. Kelra yang tadi kena thunderclap dan langsung di-delete juga. Kairi yang kena shutdown dan gak bisa bergerak juga di tengah-tengah tim fight dari tim Liquid ID. Itulah alasan. Sehingga goldnya mulai ketarik, lordnya mulai dipegang. Dan ingat, ini bisa jadi momentum untuk tim Liquid
karena mereka yang sekarang akan bermain dengan wave minion. Ya, udah gitu Kyo-nya juga udah free hit kan tadi di belakang. Dia Betul. udah dapetin stack-nya juga. Dan Sans menyelesaikan Ice Queen 1. Ini nih, makin menyebalkan ya. Karena efek slow-nya juga bisa berkelanjutan dengan adanya efek dari Glowing One juga. Ya, Burst Fireball-nya juga kan bakal nempel pasti. oke. Dan ada We Notice by GoPay. Ini menjadi kembalinya Valier dari Sun di MPL Indonesia Season 17 setelah terakhir kali digunakan 350 hari lalu pada MPL ID Season 15 regular season saat Onyx kalah atas Bigetron. Ini berarti dari statsnya Suns terakhir ya teman-teman ya. Ya. Karena ya kalau kita ngomongin beberapa minggu lalu, Baloy sempat munculin juga, Leoni sempat munculin juga untuk Valir tapi untuk Suns. Season 15. Season 15. Oke, dan kali ini untuk momentum yang coba untuk kembali diambil sama tim Liquid ya. Macro play-nya udah bisa jalan nih. Sekarang vision mereka udah lumayan bertambah. Nah, makanya kan udah mulai imbang kan. Jadi walaupun dengan perbedaan gold seperti ini, tapi balik lagi tim Liquid punya chip. Jadi peran untuk Arannya juga itu bisa langsung backstep dari belakang. Oke. Thunderclap, targetnya yang penting dapet dan gak ketiup apinya dari Searing Torrent. Ya, dan damage dari Aran juga kan udah lumayan berasa ya tadi. Udah ada Malefic Roar juga. Udah cukup banget sih. Ada si Halberd, Heptasis, sekarang Kairinya Queen Swings. Karena untuk menghindari tadi ya, targeting dari Aran juga kan. Karena Kairi juga bisa ditargetkan dengan adanya Aran. Ya, dan Punya Thunderclap. tabrak ke Kelra juga, Kelra mau coba pakai Chrono Dash Synchro Vision-nya. Ya, Tahan. darahnya banyak banget ya Aran, ada 3 lapis kan. Benar. Dibadanin biar nggak dapetin wasit dari Kyo. Di freeze wave-nya. Maka tadi Suns yang menerima damage tersebut, Kelra Holy Crystal. Oke. Ya kalau ngomongin damage, hampir mendekati ke arah dari 45.000 gold overall. Wah. Otomatis bakal punya damage Ini pasti. dia. Aran udah ready for gawe ini. Ya, udah siap ya. Dengan macro play-nya juga yang nantinya tinggal menyambut bagaimana shortcut menggunting biasanya. Pasti bakal target ke belakang dulu atau mematahkan rotasi satu pemain. Gak ada yang show nih di area map. Ya, ini sama-sama lagi menerka-nerka. Awareness pastinya lagi coba untuk ditingkatin juga satu sama lain. Expanding River tapi sudah mulai memanggil. Clear wave di bawah. Ngecek dulu, aman, kosong. Oke. Kyo-nya show di bagian top lane hanya untuk melakukan clear terhadap minion. Dan sekarang makin dicari Wah, lagi. di razia langsung. Ya, langsung dicari. di sweeping, bro. Ya kan itu tadi kan, karena ada chip, jadi pasti bakal bikin overthinking untuk semua bush yang ada. Ya. Oke, tapi ini adalah pancingan pasti dari Onyx untuk ke area dari Lord-nya juga. Atau bahkan di Omid kah? Oke, ada Kevin yang masih percaya diri untuk bisa komit terhadap Lord tersebut dengan perbedaan level yang sangat-sangat mencolok. Ada perbedaan 2 level tapi Kevin tetap berani. Wow. Sans menerima damage dari Dead Sonata ya. Serangan jarak jauh dari Kyo yang ngebuat Sans juga mundur terlebih dahulu. Take over terhadap Lord bisa saja dilakukan oleh tim Liquid ID. Terutama untuk Leoni yang akan bisa memanggil Aran yang lagi jalanin lane atas. Makanya bisa tiba-tiba juga di trap di bagian top lane karena tentunya dengan posisi menangin jumlah gara-gara ada shortcut. Ini bakal jadi jawaban banget untuk tim Liquid ID. Makanya mereka menjalankan split push. Direpotkan dengan kehadiran dari Masya-nya Aran. Oke. Lordnya masih dijadikan pancingan belaka. Yep. Wah sakit banget sih ini Kyo. Berapa sih ya? Berasa ya. Iya, Sans Semenjak terus tadi loh yang kita- kena. Itu pasti karena peluru Dead Sonata udah mulai berasa. Ada si Halberd juga soalnya. Oke, dan Kevin sekarang mau tidak mau harus pasang pada di area terdepan. Lordnya berhasil diamankan oleh Kairi. Pertempuran tidak terhindarkan. Tapi setidaknya sekarang tim Liquid ID berhasil langsung menumbangkan Wah, keadaan dari Aran. Kanada. Mereka berusaha untuk bisa membalikkan keadaan dengan adanya Kyo di bagian belakang. Tapi penalti zone. Sudah masuk mulai dari Lupi. Namun itu pun belum sanggup untuk bisa menumbangkan. Dan Kyo-nya masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Sambil mundur dengan Rondo. Rhapsody jadi dikeluarkan lalu terlihat Sancha dengan flicker yang sudah dikeluarkan pula. Vengeance Flame tadi burst fireball semua aja. Tapi Kyo tidak tumbang. Ya 3 tukar 2 memang, tapi lihat bagaimana Onyx mereka punya Lord. Mereka masih punya Kairi juga untuk bisa mencicil keberadaan dari base middle turret. Yap, hanya ada 2 player kali ini dari tim Liquid ID. Apakah mereka akan sanggup menerima gempuran yang dimiliki oleh Onyx itu sendiri? Wow. Tapi itu perbedaan Richelnya down. Kairinya fokus terhadap base itu sendiri dan Kyo tidak bisa melakukan apapun. Dan shutdown tercipta. Onyx berhasil memenangkan dengan sangat-sangat mulus. Clean sweep didapatkan atas tim Liquid ID. Onyx, itu dia momentum yang mereka react di fight terakhir. Sangat-sangat menjadi penentu untuk akhirnya bisa end the game dan membawa poin penuh 2-0. Ya, jawaban dari Onyx adalah laning jauhnya.
clear dulu lane atasnya. Mereka pastikan bahwa Aran tidak bisa menjalankan split push. Macro play dari tim Liquid digagalkan. Dan Onyx langsung ambil alih gamenya. Memang kalau kita lihat dari shortcut tadi, Kelra tumbang. Tapi Onyx ternyata menunjukkan bahwa no Kelra, no problem. Karena masih ada Kairi, pemegang Sky Pierce yang bisa melakukan eksekusi dengan manis. Oke.